Saudara dan saudari yang terkasih, Santo Paulus yang kita rayakan pesta bertobatnya pada hari ini oleh orang-orang pada zaman itu sebetulnya dikenal dengan nama Saulus dari Tarsus. Ia adalah seorang Farisi yang dengan gigih membela Tuhan, dan kemudian ketika Yesus sudah naik ke surga, ajarannya semakin berkembang dan pengikutnya semakin banyak. Di sisi lain, Saulus dari Tarsus berupaya karena dia merasa ajaran ini adalah gerakan yang salah, paham yang keliru, dan agama yang tidak benar. Maka dia berkeliling mencari pengikut Yesus untuk ditangkap dan dipenjarakan. Bahkan kita ketahui Saulus mendapatkan dan memberikan persetujuan supaya Stefanus, martir yang pertama, dihukum mati melalui dirajam. Namun kuasa Allah bekerja dalam diri Saulus. Dalam bacaan pertama dikisahkan, dalam salah satu kisah hidupnya, Saulus berjalan menuju ke Damsyik dengan teman-temannya. Ia mendapatkan penglihatan dari Tuhan Yesus sendiri yang bangkit dan berbicara lembut kepada dirinya. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dalam perjumpaan itulah, dalam bacaan pertama juga dikisahkan, Saulus menjadi buta dan tidak bisa melihat selama 3 hari. Dalam bacaan pertama juga dikisahkan, ada seorang yang bernama Ananias, seorang pengikut Yesus yang saleh dan taat. Ananias juga sama seperti Saulus mendapatkan penglihatan dari Yesus sendiri, dan ia meminta supaya Ananias pergi kepada Saulus dari Tarsus, meletakkan tangan di atasnya supaya Saulus menjadi sembuh. Ananias pun diberitahu oleh Yesus langsung bahwa Saulus adalah orang pilihan Allah, dan melalui Sauluslah iman akan Yesus semakin berkembang dengan pesat. Saudara dan saudari terkasih, ada banyak aspek yang menarik dalam kisah pertobatan Santo Paulus. Lihatlah bagaimana Tuhan menobatkan Santo Paulus. Ia tidak melawan, ia tidak mengutuk Saulus, tetapi justru sebaliknya, ia melihat ada banyak potensi, keutamaan, dan kompetensi yang dimiliki oleh Saulus. Berikut pula dengan semangat juangnya yang berkobar-kobar tidak kunjung padam. Di sisi lain, Saulus pun memberikan respon yang positif terhadap intervensi dari Allah. Maka ketika kesempatan itu diberikan oleh Allah, ia menggunakan secara sungguh-sungguh untuk mengembangkannya di luar dengan kemampuan, keterbatasan, kelemahan, kelebihan yang dimiliki oleh dirinya. Meskipun Allah menggunakan tindakan yang keras, yaitu membutakan mata Paulus, akan tetapi itulah proses beriman, proses pergulatan, sehingga melalui kebutaan itulah Saulus melihat sesuatu yang berbeda dari sudut pandang Allah sendiri. Orang yang berseberangan dengan Allah justru dipakai oleh Allah untuk menjadi alatnya, karena Allah yakin ada banyak potensi yang dapat dikembangkan untuk memperluas kerajaan Allah. Yang menarik adalah Paulus menerima itu semua dengan kerendahan hati dan mencoba untuk pasrah dan taat kepada kehendak Allah sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita renungkan pengalaman bertobatnya Santo Paulus ini dalam terang hidup kita masing-masing. Kita memiliki potensi yang luar biasa, kita memiliki keutamaan, memiliki kapasitas, sekaligus kita memiliki kelemahan, keterbatasan, dan kekurangan. Akan tetapi Allah melihat semuanya itu baik, maka Allah selalu melihat dan menarik kita untuk menggunakan kelemahan dan keterbatasan kita sekaligus kelebihan kita sebagai batu pijakan
untuk memperluas kerajaan Allah. Pengalaman kebutaan justru membuat Paulus melihat sesuatu yang baru, bahwa ia dipercaya oleh Allah berdasarkan apa yang ada pada dirinya untuk melaksanakan kehendak-Nya. Ia mencoba merespon secara positif dengan cara yang cepat dan tepat, dan ia menyadari bahwa apa yang dilakukannya selama ini salah, walaupun apa yang diyakininya itu membela panji Tuhan benar, tetapi cara yang ditempuhnya adalah salah. Akibatnya, karena Paulus menerima pengalaman ini, kita mengetahui ia menjadi salah satu pondasi dalam gereja perdana ketika gereja perdana bertumbuh dengan pesatnya. Saudara dan saudari yang terkasih, renungkanlah pada hari ini bagaimana Tuhan memanggil saya dengan cara yang berbeda untuk menjalankan miskinnya. Meskipun saya tidak menyadarinya, tetapi Allah memanggil saya secara pribadi. Katakanlah ya pada Tuhan pada hari ini, dan biarkanlah Allah berkarya dalam diri kita, supaya semakin banyak orang dimuliakan karena perbuatan Allah sendiri. Mari kita hening sejenak.